Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hastuti, SMPN 1 Abung Barat, calon guru penggerak Angkatan 3, Kabupaten Lampung Utara. Dalam demonstrasi kontekstual, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau di lingkungan asal Anda. Semua pengetahuan ini akan saya coba untuk terapkan dalam keprofesian saya sebagai guru, sesuai dengan tempat dan keadaannya, baik itu dalam proses pembelajaran maupun dalam pengembangan keprofesian saya. Pengetahuan ini juga akan saya coba transfer kepada rekan guru dan pihak terkait lain, baik secara formal ataupun dalam forum diskusi yang tidak formal. Tahu obrolan ringan tentang pembelajaran dengan sesama guru. Dalam mentransfer pengetahuan dan pengalaman ini, terlebih dahulu akan saya coba untuk bekerja sama dengan kepala sekolah. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Dalam menentukan nilai-nilai ini, saya perlu sangat berhati-hati. Apakah ini sebuah dilema atau dilema etika atau bujukan moral? Langkah kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Penting saya lakukan karena dalam mengambil sebuah keputusan, saya harus tahu siapa yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Saya akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam mengambil sebuah keputusan. Langkah keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, uji panutan atau idola. Saat mengambil sebuah keputusan, saya perlu melakukan uji ini sehingga keputusan yang saya ambil merupakan sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Langkah kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Ini saya lakukan karena dalam mengambil sebuah keputusan, kadang ada dua keputusan yang keduanya bernilai benar. Sehingga dalam hal ini saya perlu melakukan langkah tersebut. Langkah keenam, melakukan prinsip resolusi. Menerapkan 3 prinsip, N-basis thinking, role-basis thinking, care-basis thinking dalam pengambilan keputusan. Prinsip mana yang saya paling sesuai untuk sebuah keputusan ini? Kalau memang memungkinkan untuk mengambil ketiga prinsip, maka akan saya menerapkan ketiga prinsip tersebut. Namun yang pasti salah satu dari 3 prinsip. Langkah ketujuh, investigasi opsi trilema. Adakah hal terduga lain yang muncul? Mungkin ini perlu saya pikirkan dalam mengambil langkah ini. Langkah ke-8, membuat keputusan. Langkah ke-9, lihat lagi keputusan dan merefleksikan. Setelah ada sebuah keputusan, maka saya akan melihat kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Jika perlu diskusi, maka saya berdiskusi dengan pihak lain yang saya anggap perlu. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, atau hari apa? Catat rencana Anda, sehingga Anda tidak lupa. Sejak awal modul ini disampaikan dan mengikuti pengantarnya, saya sudah sangat antusias dengan metode dalam mengenal sebuah masalah dan langkah untuk mengambil keputusan. Sejak saat itu, saya terus mendalaminya dan langsung mempraktekkan dalam setiap masalah-masalah yang saya hadapi, baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah-langkah tersebut akan saya coba terapkan setiap saat, tentunya ketika sedang menghadapi dilema etika. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Untuk pendamping, mungkin banyak pihak yang harus saya libatkan sesuai dengan keputusan yang saya ambil. Mungkin terutama sekali untuk sebuah keputusan dalam proses pembelajaran yang akan menjadi pendamping adalah rekan guru dan juga kepala sekolah. Kalau memang dari pihak orang tua, siswa, dan siswa sendiri, saya anggap perlu, maka saya juga akan meminta bantuan kepada orang tua siswa atau siswa dalam membantu saya mengambil sebuah keputusan dalam proses pembelajaran. Sebelum mengambil keputusan, saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah keputusan tersebut merupakan suatu privasi, artinya saya harus mengambil keputusan sendiri atau perlu kolaborasi. Kalau kolaborasi dianggap perlu, maka saya akan berusaha berkolaborasi dengan pihak yang rasa perlu dan dapat dipercaya. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat.